Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Azwar dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang diberi judul kalimat efektif. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan kelompok-kelompok saya, dimulai dari saya, Dayanti Asinawangwulan, dan ada teman saya, Humaira Ratu Nugraha. Dan saya Abriel Taroseta. Saya Muhammad Faristi. Saya Muhammad Haikal Albi. Untuk pembahasan yang pertama, akan membahas tentang definisi kalimat efektif yang akan dibacakan oleh rekan kami, Muhammad Faristi. Kepada Muhammad Faristi, dipersilahkan. Saya Muhammad Faristi akan menjelaskan apa itu kalimat efektif. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang dapat dimengerti oleh si pembaca maupun si penulis. Sama halnya seperti menurut J.S. Badudu, kalimat efektif adalah kalimat yang baik karena dapat dipahami oleh si pembaca dan juga sama seperti yang dipikirkan oleh si penulis. Dan dilanjutkan oleh Humaira Ratu. Yang kedua ada syarat-syarat kalimat efektif. Syarat suatu kalimat agar menjadi sebuah kalimat efektif memiliki 6 syarat, yaitu adalah kesepadanan, kesejajaran, kepaduan, kelogisan, kecermatan, dan kehematan. Yang pertama ada kesepadanan. Kesepadanan itu adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai dalam sebuah kalimat. Syarat minimal ya sebuah kalimat agar menjadi kalimat efektif harus memiliki subjek dan predikat. Contohnya seperti mereka sedang bermain. Mereka adalah subjek, bermain adalah predikat. Yang kedua ada kesejajaran. Kesejajaran merupakan jenis suatu bentuk kata yang sama atau frasa imbuhan yang sama dalam sebuah kalimat. Nah, contohnya itu adalah buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Seperti contoh yang ada di atas, kata dibuat dan diterbitkan itu memiliki kesamaan dari kata di, kata pembentuknya di. Yang ketiga ada kepaduan atau koherensi. Koherensi itu adalah memiliki hubungan timbal balik yang jelas antara unsur-unsurnya, seperti memiliki subjek, predikat, objek, dan pelengkap dan keterangan. Contohnya seperti Ratu memasak ayam di dapur. Ratu adalah subjek, memasak adalah predikat, ayam adalah objek, dan di dapur adalah keterangan tempat. Yang keempat ada kelogisan. Kelogisan itu adalah kalimat yang dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kaidah dan mudah dipahami. Contohnya seperti Hana mencuci baju setiap hari. Kelima adalah kecermatan. Kalimat yang tidak menimbulkan makna yang lebih dari satu. Tidak memiliki makna ganda. Contohnya seperti Rina, mahasiswa baruin yang memiliki makna satu, yaitu mahasiswa baruin. Rina tuh kayak mahasiswa baruin aja. Dia nggak memiliki makna yang lebih dari satu. Yang terakhir ada kehematan. Kehematan ini adalah kalimat yang tidak menggunakan kata yang sudah dipakai sebelumnya dengan memiliki arti yang sama. Dengan kata lain, kalimat yang tidak boros. Contohnya seperti dia memakai baju hitam. Selanjutnya adalah jenis-jenis kalimat efektif yang dibacakan oleh Dayanti. Yang ketiga, saya akan membacakan jenis-jenis kalimat efektif. Yang pertama ada kalimat argumentasi. Sebuah kalimat argumentasi itu harus mudah dipahami atau mudah dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Kalimat argumentasi tidak boleh bersifat ambigu atau tidak jelas. Contoh dari kalimat argumentasi itu besok saya tidak bisa mengikuti acara ini karena akan pergi ke Surabaya. Yang kedua ada kalimat dalam penyampaian ide atau gagasan. Saat menyampaikan sebuah ide harus menggunakan kalimat efektif agar mudah dipahami dan tidak terkesan berbelit-belit. Jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, menurut saya acara kemah akan lebih seru jika diakhiri dengan pesta api unggun. Yang terakhir ada kalimat formal. Kalimat formal adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa. Saat menyampaikan sebuah ide dengan kalimat formal harus jelas dan mudah dipahami. Oleh karena itu, dalam kalimat formal pasti menggunakan kalimat efektif. Contohnya, diharapkan kepada calon pegawai untuk mengikuti ujian seleksi tertulis yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 September 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gor Among Progo. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Abel. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif itu haruslah benar. Kalimat itu harus memiliki satuan bentuk.
sebab kesatuan bentuk yang menjadikan adanya kesatuan arti. Sebaliknya, kalimat yang strukturnya kacau dan tidak menggambarkan kesatuan apa-apa merupakan suatu kalimat yang salah. Adapun unsur-unsur efektif bisa terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Syarat untuk membuat kalimat dapat dipenuhi minimal dengan unsur subjek dan predikat. Contohnya, kalimat tidak efektif, mereka tidak bertengkar tetapi mereka berdiskusi. Mengapa dikatakan kalimat tidak efektif? Karena di kalimat tersebut terdapat subjek ganda. Jadi seharusnya yang kalimat efektif itu adalah mereka tidak bertengkar tetapi berdiskusi. Jadi kalimat efektif selalu memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Setiap unsur yang terdapat di dalamnya harus menempati posisi yang jelas berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tidak boleh menyimpang dan bertentangan. Setiap penyimpangan biasanya akan menimbulkan kelainan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat pembaca itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Haikal Albi. Yang E, ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif terbagi menjadi 5. Yang pertama, menggunakan ejaan yang berlaku. Contohnya, Fahmi pergi ke pasar. Yang kedua, sistematis. Susunan kalimat efektif secara berurut-urutan yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, petani membajak sawah pada pagi hari. Yang C, tidak boros kata. Contohnya, aku tak tahu bagaimana caranya belajar mengaji. Kalimat tersebut adalah contoh kalimat tidak efektif. Seharusnya menjadi kalimat efektif, aku tak tahu caranya belajar mengaji. Yang keempat tidak ambigu. Contohnya, murid baru masuk ke kelas. Seharusnya menjadi kalimat efektif, murid sedang masuk ke kelas atau murid yang baru sedang masuk ke kelas. Yang kelima, menghindari kata depan preposisi di awal kalimat. Contohnya, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kalimat tersebut adalah kalimat tidak efektif. Seharusnya menjadi kalimat efektif, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Selanjutnya, kesimpulan dibacakan oleh Abria. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas maknanya, dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Suatu kalimat dapat dikatakan kalimat efektif apabila memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu mudah dipahami oleh pendengar dan pembacanya, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat dan sistematis, tidak bertele-tele. Suatu kalimat efektif harus memiliki ciri-ciri, yaitu menggunakan ejaan yang berlaku, EYD, sistematis, tidak boros kata, tidak ambigu, menghindari kata depan preposisi di awal kalimat. Sekian dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.